Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, Imam Syafi'i salah satu tokoh besar dalam sejarah dunia keilmuan dan khususnya sejarah dalam fikih Islam dan merupakan salah satu inisiator madhab terbesar yang dianut terutama Muslim yang ada di Asia Tenggara. Itu memberi pesan yang sangat penting bagi mereka yang sedang belajar dan menuntut ilmu. Imam Syafi'i mengatakan ada 6 kunci sukses pada saat seseorang menuntut ilmu. Pertama, dzukain, intelijensia, yaitu kecerdasan. Seseorang yang menuntut ilmu perlu memiliki kecerdasan di dalam proses pembelajaran. Secara ilmu psikologi memang ada standar kualitas dari IQ seseorang untuk bisa dapat belajar. Karena itu proses memiliki kecerdasan itu bisa diasah dengan adanya pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan proses pembelajaran, baik dalam proses berpikir, kemudian menggunakan logika berpikir yang mengikuti alur yang disebut dengan silogisme. Kemudian secara material, orang yang memiliki kecerdasan itu juga perlu ditunjang oleh kemampuan protein dan asupan gizi yang memadai untuk mengisi otaknya, sehingga tidak mengalami gejala demensia begitu ya, atau amnesia. Nah, orang yang menuntut ilmu perlu memelihara kecerdasan akal dan pikirannya dengan senantiasa membaca dan berlatih untuk menganalisis dan mempelajari hal-hal yang bisa meningkatkan kecerdasannya. Banyak cara yang dilakukan oleh banyak orang untuk menguji atau memelihara kecerdasannya. Konon katanya salah satunya adalah dengan mengisi teka-teki silang begitu. Namun ada pula yang mengatakan untuk memelihara kecerdasan dan tidak mengalami demensia dan amnesia itu membiasakan diri setiap hari dengan membaca bacaan-bacaan positif tentu saja. Dan orang Islam punya keyakinan salah satu bacaan yang bisa menahan laju demensia dan amnesia itu adalah membiasakan setiap hari pagi dan malam hari dengan membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi perlu adanya kecerdasan. Yang kedua adalah hirsin. Ini adalah semacam totalitas dan keseriusan di dalam belajar. Totalitas, keseriusan, ketekunan, dan kedisiplinan di dalam belajar itu menjadi penting. Karena itu, kecerdasan itu perlu dilapisi dengan namanya ketekunan dalam belajar. Jadi mungkin orang cerdas itu bisa sukses dalam belajar, tetapi bisa jadi orang yang biasa-biasa saja IQ dan kecerdasannya tidak misalnya melampaui manusia umum seperti misalnya B.J. Habibie. Tetapi dengan ketekunan, keseriusan, dan disiplin berlatih dalam belajar itu juga akan menjadi salah satu kunci sukses. Jadi kalau kita merasa bahwa IQ dan otak kita biasa-biasa, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan mendisiplinkan diri kita, dengan membuat proses belajar kita ini lebih serius. Jadi Imam Syafi'i mengatakan hirsin. Hirsin ini sesungguhnya adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah orang yang serius dan memiliki perhatian besar terhadap persoalan-persoalan yang dihadapinya. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum harisun alaikum. Jadi
Nabi itu sebagai satu tokoh dunia yang sampai sekarang diakui sebagai tokoh paling populer dan paling kuat di dunia, itu salah satu ciri keberhasilannya adalah hirsin atau harisun, adalah orang yang sangat serius dan tekun di dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini juga perlu menjadi perhatian para mahasiswa Indonesia, bahwa keseriusan di dalam belajar itu menjadi penting maknanya untuk mencapai kesuksesan. Yang ketiga adalah wabulghatin. Bulghatin ini dimaknai sebagai bekal. Nah, bekal ini oleh Imam Syafi'i dimaknai sebagai bekal materi. Jadi orang yang menuntut ilmu itu juga perlu memiliki bekal materi. Bekal materi perlu disiapkan sebagai bagian dari upaya supaya para penuntut ilmu itu tidak tergantung kepada orang lain. Iya, kalau orang lain mau membantu misalnya. Kalau tidak, maka proses pembelajaran akan menjadi terganggu. Nah, karena itu, saudara-saudara, perlu mereka yang saat ini sedang menuntut ilmu adanya bekal berupa materi. Materi itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya untuk melancarkan aktivitas belajar dia. Dia butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, termasuk juga butuh kebutuhan materi untuk membeli buku-buku. Termasuk juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan, membayar seminar, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu perlu. Karena itu perlu bagi para mahasiswa untuk menyiapkan secara khusus kebutuhan untuk membeli buku, itu perlu disisihkan, atau untuk mengikuti seminar, konferensi, dan lain sebagainya, itu perlu disiapkan uang atau materi secara khusus, baik itu dengan cara menabung dan lain sebagainya. Itu bagian dari upaya untuk memiliki kemandirian dalam mempersiapkan bekal pada saat menuntut ilmu. Kemudian yang keempat adalah wa irsad ustadin. Wa irsad ustadin, yaitu perlu adanya mentor atau guru yang bisa memberi arahan, membimbing, menemani dia dalam proses pembelajaran. Kalau kita lihat misalnya, orang-orang besar di masa lalu itu adalah orang-orang yang memiliki guru. Guru yang memang memiliki kemampuan untuk mengarahkan dia. Guru itu memang bisa saja guru bersahaja, tapi memiliki nilai spiritualitas dan kalau di dalam Islam itu namanya dikenal kewaraan, menjaga diri dari hal-hal yang haram dan hal yang subhat. Nah, guru-guru itu biasanya melahirkan murid-murid yang hebat-hebat dan lebih besar daripada gurunya dalam sejarah gitu ya. Nah, ada pula orang yang lahir dari mentor yang besar gitu. Dari mentor yang besar, misalnya Imam Syafi'i itu adalah berguru kepada Imam Malik. Sebelum Imam Syafi'i itu bertemu dengan Imam Malik, salah satu tokoh yang terkenal di Timur Tengah, itu Imam Syafi'i telah terlebih dahulu membaca kitab fenomenal dalam sejarah dunia Islam. Al-Muwatta'nya Imam Malik itu dibaca sampai tuntas oleh Imam Syafi'i. Nah, pada saat Imam Syafi'i bertemu beliau, maka beliau bercerita bahwa dia sudah menamatkan kitab gurunya itu, Al-Muwatta' itu. Nah, kedua imam ini kemudian menjadi imam besar dalam sejarah ensiklopedia Islam, dan karyanya sampai sekarang dianut oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, orang yang tidak memiliki guru, maka gurunya itu adalah setan. Wa man kana laisa lahu saykhun fasayfuhu syaitan. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Inilah pentingnya irsyadu ustadin. Irsyadu ustadin. Pentingnya petunjuk, bimbingan, binaan, dan arahan dari seorang guru, seorang dosen, mungkin sekarang bisa berupa mentor, dan lain sebagainya yang akan mengarahkan orang yang sedang menuntut ilmu. Nah, yang kelima itu adalah wastibarin, kesabaran. Orang menuntut ilmu perlu memiliki kesabaran. Kenapa? Karena dalam menuntut ilmu itu ada tantangan.
ada rintangan, ada berbagai macam cobaan. Mungkin kita berharap sesuatu, tapi sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan kita, di luar ekspektasi kita. Karena itu dituntut adanya kesabaran pada saat orang menuntut ilmu. Para mahasiswa misalnya, pada saat proses bimbingan dengan dosen, perlu sabar, karena tidak hanya satu mahasiswa yang dibimbing, ada banyak, puluhan, dosennya juga memiliki banyak aktivitas, maka perlu kesabaran. Kesabaran inilah yang akan melahirkan kesuksesan di dalam proses pembelajaran. Tidak boleh orang yang menuntut ilmu itu gerasa gerusu. Tidak boleh emosional. Perlu ada stabilitas dalam emosinya. Karena itu Hari Ginanjar itu melahirkan satu pikiran baru bagi dunia pengetahuan yang dikenal dengan namanya emotional quotient, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu salah satunya adalah kesabaran dalam menghadapi situasi. Dan orang yang sabar biasanya lebih cenderung, lebih dekat kepada sukses dalam hidupnya karena dia terjaga secara emosional gitu. Nah, itu yang kelima. Yang keenam adalah watuli zamanin. Orang menuntut ilmu itu perlu butuh waktu yang lama. Tidak bisa bim salabim, abrakadabra dalam satu malam dia bisa menjadi sesuatu. Karena proses menuntut ilmu itu bukan sulap. Mulai dari proses belajar di S1 itu 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Tidak bisa kita tiba-tiba menjadi doktor, misalnya beli ijazah begitu. Tidak bisa, harus dilalui semua proses itu. Ujian, kemudian melakukan penelitian. Kalau di S1 itu ada penelitian skripsi, kemudian S2 ada tesis, ada disertasi di S3. Dari setiap karya yang harus dilahirkan itu ada tahapan-tahapan yang memang tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu ada waktu gitu. Jadi itu adalah bagian dari hal-hal yang perlu dilalui oleh para penuntut ilmu, para mahasiswa Indonesia untuk mencapai kesuksesan di dalam menuntut ilmu. Dan Imam Syafi'i mengatakan keenam syarat, keenam hal itu harus dipenuhi oleh para penuntut ilmu mahasiswa Indonesia. Tidak boleh kemudian hanya satu saja, karena mungkin menurut dia hanya satu yang cocok buat dirinya. Tidak, tetapi enam-enamnya perlu dilakukan secara simultan dan secara keseluruhan dipraktekkan untuk meraih kesuksesan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.